SPDMM selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, khususnya wali kelas di SMP Islam Ponorogo Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Wakasek Kurikulum dan juga calon guru penggerak angkatan ke-7, di sini saya akan memaparkan penerapan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita SMP Islam Ponorogo Surakarta untuk memenuhi tugas dari aksi nyata 1.4 budaya positif. Sebelumnya kami persilahkan kepada Pak Namara Dirgantara SPDMM selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Ibu Sumaya SPD untuk calon guru penggerak dari SMP Islam Ponorogo Surakarta dan juga Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bu Maya akan menyampaikan materi tentang praktek baik, ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan ini wujud dari dukungan sekolah kepada guru-guru penggerak yang ada di sekolah kami SMP Islam Ponorogo Surakarta. Ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan Bu Sumaya SPD silahkan berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya dan semoga muncul calon-calon guru penggerak yang lebih banyak lagi di SMP Islam Ponorogo Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Namara selaku Kepala Sekolah. Selanjutnya program aksi nyata 1.4 ini kebetulan di SMP kita, SMP Islam Ponorogo Surakarta ini ada 2 calon guru penggerak. Saya, Sumaya SPD dan Ibu Raguan SPD juga melakukan diseminasi penerapan budaya positif di ruang yang lainnya. Jadi kami mohon Bapak Ibu Guru khususnya untuk saya kita terapkan penerapan budaya positif ini untuk wali kelas ya, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ya, di sini Bapak Ibu untuk konsep inti penerapan budaya positif ada 8 yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah sebelumnya Bapak Ibu jargon kita SMP Islam Ponorogo Surakarta. Saat saya menyebutkan SMP Islam di Ponorogo Surakarta, Bapak Ibu bilang apa? Aktif, kreatif, inovatif. Ya, kita mulai Bapak Ibu ya. SMP Islam di Ponorogo Surakarta, aktif, kreatif, inovatif. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, mulai dari pembahasan kita yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di SMP kita ini, di kelas 7 kita sudah memasuki kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita selaku guru itu paling tidak menerapkan bagaimana untuk mewujudkan siswa kita yang memiliki motivasi yang munculnya secara intrinsik. Apa itu Bapak Ibu motivasi yang munculnya secara intrinsik? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, pastinya motivasi anak-anak kita itu muncul dari dalam. Nah, di sini tujuannya agar anak-anak kita itu memiliki budaya yang positif dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang pastinya kita juga sudah mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global, yang mana kita juga ada budaya yang mana khususnya di Indonesia ini banyak
Dan yang terakhir yaitu mandiri, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang tahu Bapak Ibu miskonsepsi itu apa? Ya, pastinya kesalahpahaman ya. Kesalahpahaman tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi di sini hayalan ya. Hayalan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak bisa, Bapak Ibu. Anak-anak kita ini tidak bisa dikontrol. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif, Bapak Ibu? Penguatan positif itu ilusi ya, hayalan bahwa kita, anak didik kita itu bisa kita bujuk dan bisa kita rayu. Apakah itu efektif dan bermanfaat? Tentu saja tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jangan sampai kita sebagai guru mengkritik ya, kemudian membuat rasa bersalah. Pastinya itu tidak bisa memberikan karakter anak didik kita semakin baik. Ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita anggap sebagai orang dewasa, kita juga tidak bisa memaksa anak didik kita. Selanjutnya, nah di sini perubahan paradigma dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Ada beberapa darinya stimulus respon, yaitu yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu pastinya berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan setiap orang ya, pastinya berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, agar orang itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita di stimulus respon. Nah, sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain ya. Pastinya kita berusaha untuk memahami tidak semua orang itu mempunyai pandangan yang sama. Nah, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, biasanya kalau kita anak didik kita itu melakukan kesalahan, kita biasanya mengejar, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya anak tadi itu merasa bahwa dirinya itu gagal. Jadi diupayakan bahwa semua perilaku pastinya punya tujuan, baik itu kesalahan, perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Yakin Bapak Ibu kita bisa dikontrol oleh orang lain? Tentu saja kita tidak bisa ya. Nah, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa diatur ya oleh orang lain. Selanjutnya, di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal ya. Pada saat kita membujuk siswa tidak berhasil, akhirnya kita berusaha untuk memaksa. Pastinya itu tidak tepat Bapak Ibu. Nah, untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada yang tahu Bapak Ibu maksudnya kolaborasi di sini apa? Ya, bekerja sama. Ya, kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada anak-anak. Kita ngobrol sama anak-anak bahwa setiap kesalahan itu pasti ada maksudnya. Jadi kita tidak semerta-merta harus menjudge anak kami yang salah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, di teori kontrol, model berpikir menang kalah. Di sini bagi anak-anak kita yang salah, kita menganggap dia itu kalah, bahwa guru menganggap kita yang sudah paling benar ya. Itu tidak seperti itu Pak
Disiplin mengacu pada disiplin diri. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, anak didik kita ajak supaya anak-anak ini mempunyai motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, setelah itu baru masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Nah, di sini kira-kira bisa nggak anak didik kita tuh memunculkan sifat seperti itu? Melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau bahkan hukuman. Memang agak susah ya Pak Ibu ya. Biasanya anak-anak itu memiliki motivasi ingin mendapatkan penghargaan seperti itu ya. Apalagi takut akan adanya hukuman, baru memiliki motivasi. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Yang sudah kita sampaikan tadi, disiplin diri yaitu disiplin yang motivasinya itu muncul dari diri anak itu sendiri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita belajar Pak Ibu, nilai-nilai universal itu yang seperti apa, dan memiliki motivasi intrinsik ya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ya yang saya sampaikan tadi, ada beberapa macam nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali Bapak Ibu, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di sini saya berikan contoh 3 saja dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Mulai dari profil pelajar Pancasila, dari 6 dimensi itu kita sudah tahu Pak Ibu ya, ada 6. Kemudian dari Ibu Primary Years Program, di sini juga muncul nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari beberapa atau banyak sekali nilai kebajikan ini, harapannya anak-anak kita nanti mempunyai beberapa macam nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, di sini kita juga harus tahu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu Bapak Ibu? 6 atau 7 ya. Kira-kira apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar kita, baik sebagai guru maupun sebagai siswa? Ya, makan, sandang, papan, ada lagi? Hanya itu saja Bapak Ibu kebutuhan dasar kita? Pengakuan, ya. Aktualisasi diri, betul. Apa lagi Bapak Ibu? Banyak ya. Nah, di sini iya. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terbagi menjadi 5 bagian Bapak Ibu. Yang pertama survival. Betul tadi ya yang disampaikan? Ya. Bertahan hidup ini kebutuhan yang sangat mendasar ya. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, saat kita mengajar Bapak Ibu, ada satu anak contohnya tidur ya dalam kondisi lemes ya, tidak bergairah. Nah, kita nggak semata-mata langsung ngejudge dia ya, memarahin dia. Ayo, kenapa kamu tidur? Kita tanyakan terlebih dahulu. Kenapa? Ternyata anak tersebut tidak makan di rumah. Anak tersebut kepalanya pusing. Nah, dari situ kita bisa tahu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dari apa Bapak Ibu? Makanan, kemudian kesehatannya. Ada juga anak didik kita yang rumahnya kebanjiran, ya, kebanjiran, tidak pakai sepatu, ya. Kemudian bajunya juga masih kotor, pakai baju ya yang tidak sesuai
seragam sekolah. Nah, ini kebutuhan dasarnya akan keamanan juga tidak terpenuhi. Kemudian love and belonging. Apa itu Bapak Ibu? Love and belonging? Cinta. Ya, cinta dan rasa diterima. Contohnya Bapak Ibu, di sini ada menjadi bagian dari kelompok. Contohnya, misalkan kita buat kerja kelompok di kelas kita ya. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Ternyata ada satu anak yang menyendiri. Nah, satu anak ini tidak mau gabung sama teman-temannya yang di satu kelompok. Kita tidak boleh semata-mata langsung marah ke anak tersebut. Kenapa kamu tidak mau gabung? Ayo silakan gabung. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pastinya ada alasan. Karena memang walaupun dalam satu kelas ada teman-teman yang satu grup ya. Ada teman-teman yang bukan kelompoknya dijadikan satu grup. Nah, dia merasa Bapak Ibu tidak menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di antaranya kebutuhan dasar dari love and belonging-nya juga tidak terpenuhi. Selanjutnya, power. Apa itu power? Penguasaan. Nah, penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, misalkan ada anak yang sukanya apa? Maju ke depan. Ya, dia ingin aktualisasi dirinya ditunjukkan. Dia ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, itu termasuk dari power atau penguasaan. Selanjutnya, freedom atau kebebasan. Ingin bebas, ya, freedom. Misalkan contohnya ya, ada kita tahu Bapak Ibu ya, gaya belajar. Ya, gaya belajar dari kita ini sudah ada berapa? Ada 3. Apa saja Bapak Ibu gaya belajar? Visual, ya, audiovisual, auditory. Ya. Kemudian ada lagi satu Bapak Ibu, ya, kinestetik. Kita di awal tahun pelajaran di SMP Islam Diponegoro ini, alhamdulillah kita juga sudah mengetes anak-anak dengan tes diagnostik ya. Nah, dari hasil diagnostik anak-anak kita SMP Islam Diponegoro Surakarta, kalau kita buat presentasenya Bapak Ibu, kurang lebih 60-75% anak-anak didik kita itu gaya belajarnya seperti apa? Kinestetik. Betul banget ya Bapak Ibu ya. Kinestetik, anak didik yang aktif ya, yang suka banyak bergerak. Nah, kalau kita tidak mengikuti kebutuhan belajarnya anak, misalkan kita mengajar nih hanya dengan ngobrol, ceramah, satu arah saja, ada beberapa anak yang merasa bosan. Nah, pastinya anak-anak tersebut gaya belajarnya adalah yang kinestetik. Pastinya kita upayakan bahwa pembelajaran kita harus pembelajaran yang apa Bapak Ibu? Ya, berdiferensiasi sesuai kebutuhannya. Kemudian apa lagi? Pembelajaran yang kreatif, menyenangkan ya. Kemudian pembelajaran dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Pastinya anak tidak bosan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kesenangan. Pastinya kebutuhan dasar yang terakhir ini anak-anak juga inginnya senang, fun, ketawa ya, ketawa. Jangan apa ya istilahnya, melarang anak untuk ketawa. Iya kan ya? Ada waktu untuk ketawa. Makanya gaya belajar kita buat seperti apa? Permainan. Anak-anak suka bermain Bapak Ibu ya. Kemudian ada game dan lain sebagainya. Jadi ubah mindset pembelajaran kita itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, nah yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di sini motivasi perilaku manusia ada 2 motivasi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Motivasi dari luar, ya betul, ekstrinsik. Kemudian yang kedua motivasi dari dalam, namanya intrinsik. Nah, tujuan kita untuk anak-anak kita tadi sudah kita sampaikan bahwa motivasinya kita arahkan ke ekstrinsik atau yang intrinsik. Betul banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kita upayakan bahwa anak-anak kita itu
disiplin, tepat waktu. Nah, kita belum tahu juga Bapak Ibu, apakah tujuannya dia itu ingin mendapatkan penghargaan atau tidak. Ini masih lumayan bagus Bapak Ibu, walaupun motivasinya masih di motivasi yang ekstrinsik. Nah, untuk motivasi yang paling bagus yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tahunya dari mana Pak Ibu? Oh, si fulan anak tersebut sudah mempunyai motivasi secara intrinsik. Kita tahunya dari mana? Misal kamu membantu, Ya, Bunda, coba ya Pak Bunda. Misalkan, misal guru membutuhkan bantuan, dia nanti langsung gerak cepat atau gercep itu membantu. Ya, Tidak, dia tanpa tidak kita diberikan suruh ya. tangannya, tanpa kita suruh dia mau bergerak. nah itu berarti sudah punya motivasi. Tapi juga belum tentu Bu Linda. Bisa jadi ingin dipuji gurunya, ingin mendapatkan imbalan. Belum tentu ya. Kadang ada yang sengaja saya tanya terima kasih dan memang anak itu tidak mengharapkan imbalan. Berarti yang sama-sama kasihan bunda. Sebenarnya kita juga sudah bisa mengetahui ya, ini anak udah punya motivasi intrinsik atau belum. Ada lagi Bapak Ibu? Dari sholatnya tepat waktu, betul? Ya, tidak pakai disuruh, langsung anak tersebut wudhu, kemudian persiapan untuk sholat. Betul sekali Pak Yudi. Ada lagi Bapak Ibu? Anak-anak kita yang udah mempunyai motivasi intrinsik, Zikir pagi. zikir pagi, ya tanpa disuruh ya, langsung zikir pagi dengan suara yang lantang, tidak tidur-tiduran seperti itu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, datangnya tepat waktu. Nah, seandainya kalau kita tidak di tempat, kira-kira perilaku anak itu berubah atau tidak? Seandainya anak itu perilakunya tidak berubah, ya tetap mempunyai kegiatan atau akhlak yang baik, pastinya dia sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi tanpa kita awasi anak-anak kita mempunyai kelakuan yang baik. Itu Bapak Ibu motivasi intrinsik. Nah, di sini ada 3 item ya. Yang pertama hukuman. Ini kita sudah familiar banget ya Bapak Ibu ya dengan hukuman. Kemudian konsekuensi. Kita juga sudah sering dengar nih kata-kata konsekuensi. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kita dengar, terus terang saja saya juga baru tahu Bapak Ibu mengenai restitusi. Ya, di guru penggerak ini saya mendapatkan materi restitusi. Nah, ini materi yang bagus banget untuk kita terapkan ke anak didik kita. Ya, kita mulai dari yang pertama. Hukuman pastinya itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman baik fisik maupun psikis. Misalkan contohnya ada satu anak yang datang terlambat. Guru piket langsung menghukum, ya. Silakan kamu sapu itu lantai, sapu ya sampai bersih, cabutin rumput-rumputnya. Nah, apakah itu ada di peraturan sekolah? Tidak pernah di peraturan sekolah. Itu hukuman Bapak Ibu ya. Jadi kita upayakan jangan sampai kita punya sikap hukum ya, hukuman. Kemudian konsekuensi ini berbeda dengan hukuman, yaitu terencana. Sudah disepakati sesuai peraturan, biasanya ada tata tertib ya di sekolah kita. Ini masuknya di konsekuensi. Kemudian guru juga selalu monitor ya. Ayo, kalau kamu terlambat hukumannya bukan hukuman ya, konsekuensi. Ayo, karena peraturan di sekolah saat Saturday happy, anak-anak tidak boleh menggunakan baju yang berbahan dari kaos ataupun jeans ya. Karena nanti kalau kamu pakai silakan kamu pulang ke rumah kemudian ganti. Nah, itu konsekuensi karena sudah muncul di peraturan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan restitusi? Proses menciptakan komunikasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada dialog ya antara kita dengan anak didik kita. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri, yaitu dengan adanya apa? Keyakinan.
Ini nanti menjadi program Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita harus tahu dulu nih posisi kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pembuku. Apakah kita termasuk posisi yang pembuku? Kemudian pembuat rasa bersalah. Ya, kata-kata kita akhirnya membuat anak didik kita itu merasa bersalah. Atau kita sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau dan manajer. Mari kita pahami satu persatu. Ini penting sekali untuk kita. Memang bisa jadi kita berada di beberapa posisi kontrol ini. Tidak harus satu. Kita introspeksi untuk diri kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya untuk yang pertama, pembuku. Ini contoh ya. Penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita menjadi pembuku apabila yang kita sampaikan ke anak-anak seperti ini. Hormat bendera selama 1 jam. Ya, langsung membuku. Itu ya Pak Ibu ya. Nah, bagi kita pembuat merasa bersalah, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, dari ungkapan kita ini akhirnya membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu ya. Selanjutnya, masih di kasus yang sama ya, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat kita menjadi teman ya, posisi kontrol kita sebagai teman, coba perhatikan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bagi Ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Biasanya kalau ada kesalahan-kesalahan, ya sudah nggak apa-apa, kita maafkan. Itu posisi kita sebagai teman, Bapak Ibu. Bagaimana kalau sebagai pemantau? Pemantau ini saat ada di peraturan sekolah tertempel, kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, ini kita sebagai pemantau. Kita sering banget ya Bapak Ibu ya, sebagai pemantau ini ya. Tapi kadang kita juga menjadi teman. Ya, oke. Nah, yang terakhir, ini salah maaf Bapak Ibu. Yang terakhir sebagai apa? Manajer. Nah, ini posisi kontrol yang diharapkan sebagai manajer. Yaitu apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini ada dialog Bapak Ibu. Kita ajak anak-anak untuk berpikir kesalahannya di mana, mengakui kesalahannya sendiri dengan adanya dialog. Tujuannya supaya anak-anak kita ini punya rasa tanggung jawab dari kesalahan yang dia perbuat. Insya Allah kalau dengan manajer ini anak-anak kita dipahamkan, insya Allah akan berubah nantinya. Nah, selanjutnya, ya di sini Bapak Ibu coba kita tes ya, posisi kontrol apakah aku. Nah, di sini saya ada kuis ya. Kira-kira Bapak Ibu udah memahami atau belum 5 posisi kontrol? Silakan Bapak Ibu buka di Google ya. Ya, kahoot.it. Silakan dibuka dulu, klik.
sekali dengan kamu. Silahkan pilih sesuai warnanya Bapak Ibu ya. Sesuai warnanya, silahkan dipilih. Pak Rozi, tidak boleh nyontoh Pak Rozi. Iya. Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pastinya posisi kamera kita adalah membuat merasa bersalah. Ya, coba yang mana yang itu siapa ya? Ada yang dua menjawab hijau, pemantau. Ada juga yang menjawab pemantau. Apa jadi? Ini kasusnya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontra yang mana ini ya? Oke ya, nggak apa-apa. Masih ada 4 soal lagi nih ya. Kita tes. Ye, aku Ya, sementara memimpin Ibu Ayu. Oke, next. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, waktunya Bapak Ibu. Salah ya. Ya, ada 6 dari Bapak Ibu ini yang menjawab. Ya, banyak merasa bersalah ya. Ada yang penghukum ya. Penghukum. Oke. Masih bingung ya? Oke. Sebentar, Pak. Ini benar-benar kalau bukan. Oh, benar ya, Mas ya? Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, masuk di. Oke. Ada dialog ya, ada dialog antara kita sebagai murid. Ya. Oke, kira-kira siapa ini yang memimpin ya guys? Udah. Saya pemimpin. Ya. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Ayolah, lakukan demi Ibu ya. Oke, bagaimana nih? Sinyal pengaruh. Sinyal pengaruh. Sinyal pengaruh. Enggak juga. Yang penting jawaban Bapak Ibu benar. Ada satu yang menjawab. Salah semua gue. Membuat rasa bersalah dan memantau. Oke. Satu lagi ya. Siapa yang bikin? Siapa nih yang bikin Bapak Ibu? Ini lagi. Yes ya. Terakhir. Ya, nanti terakhir di ending. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tapi sebagian besar sudah menjawab dengan benar. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Is winner ya. Pemenang juara 1, kedua, dan ketiganya siapa nih ya? Apa nih?
yakin. Kalau peraturan kelas, Bisa jadi masa aturannya yang harus dilakukan. betul sekali Bapak Ibu. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau keyakinan kelas pastinya ya itu diyakini atau yang membuatnya itu adalah siswa kita sendiri. Keyakinan kelas yang membuat siapa? Anak-anak kita sendiri. Tapi kalau peraturan sekolah yang membuat siapa? Sekolah. Yang membuat Bapak Ibu guru ya. Belum ada kesepakatan dengan anak-anak. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah, di sini pembuatan kelas, ya keyakinan kelas, saya juga sudah mempraktekannya di kelas 7B Bapak Ibu. Nah, yang pertama di sini ya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini benar-benar murni dari anak didik kita, ya. Yang pertama kita kawal terlebih dahulu ya. Kira-kira kelas impian kamu apa ya nak? Nanti anak-anak itu menjawab pengen kelas yang begini, pengen kelas yang begitu. Nah, kira-kira guru-guru impian kamu tuh yang seperti apa? Pengen punya guru yang kreatif, misalkan. Pengen punya guru yang ini. Nah, itu anak-anak semangat sekali untuk berpendapat. Selanjutnya, kamu pengen punya teman-teman yang seperti apa ya nak? Teman-teman yang menghargai, teman-teman yang begini dan sebagainya. Itu anak semangat sekali. Nah, setelah itu anak-anak wajib untuk menuliskan satu saja ya keyakinan kelas di sticky note-nya. Setelah itu baru kita sortir, kita kelompok-kelompokkan dengan keyakinan kelas yang hampir mirip ya, sesuai dengan nilai-nilai anak-anak. Tidak banyak-banyak Bapak Ibu, jadi terserah ya, paling tidak itu saya buat 6 Bapak Ibu dari keyakinan anak-anak kita. Ternyata anak-anak kita itu keren banget ya. Dari contoh keyakinan kelas yang ada di 7B di sini ya, murid dan guru saling menyayangi dan menghargai. Anak-anak pengen untuk disayangi dan dihargai. Selanjutnya, murid yang jujur ya, itu pastinya anak-anak pengen seperti itu. Yang ketiga, murid tertib dalam atribut sekolah. Sebetulnya anak itu pengen ya punya kelas yang anak-anaknya itu pakaiannya rapi dan sebagainya. Kemudian guru dan murid menerapkan 5S ya. 5S insya Allah sudah kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian di sini anak-anak juga ingin pembelajaran yang menyenangkan pastinya dan berkolaborasi, bersinergi dalam kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, guru dan murid yang disiplin. Sebetulnya anak-anak itu pengen tidak hanya muridnya saja yang disuruh disiplin, tapi gurunya juga harus disiplin. Makanya ini saya tuliskan guru dan murid. Nah, setelah membuat keyakinan kelas ini kita tempel, kemudian anak-anak menuliskan atau tanda tangan di sini ya dengan istilah kontrak keyakinan kelas. Di sini saya ya tanda tangan terlebih dahulu, kemudian anak-anak tanda tangan beserta dengan nama orangnya. Insya Allah dengan kita membuat keyakinan kelas ini, suasana kelas pastinya akan berbeda Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini PR untuk kita bersama, khususnya untuk Bapak Ibu wali kelas. Program ini harus kita terapkan dengan pembuatan keyakinan kelas. Yang seperti apa urut-urutannya? Silahkan Bapak Ibu buka di channel YouTube saya Bapak Ibu. Sudah saya upload di situ. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya, Sumaya Zaki. Ya, di situ ada cara pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, bisa dipelajari. Pastinya bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Ada yang belum berhasil Bapak Ibu bisa cek. Di subscribe ya Bapak Ibu ya. Ya, channel YouTube saya Sumaya Zaki. Ya. Sudah berhasil Bapak Ibu pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas. Iya, di situ saya ambil contoh keyakinan kelas di kelas 7B. Di kelasnya
Nah, di sini Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi. Apakah kita juga sudah pernah menerapkan ke anak didik kita atau belum? Pastinya belum. Ya, karena di situ ada komunikasi antara guru dengan murid. Di sini tugas saya selaku guru penggerak sudah membuat contoh ya kasus penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, di sini ada contohnya. Skenario kasus 1. Ketika siswa kelas 7 sedang mengerjakan soal ulangan bahasa Inggris, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 7, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warga harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Assalamualaikum Miss Maya. Waalaikumsalam, Alisa. Silakan duduk, Alisa. Ya, gimana kabarnya hari ini, Alisa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Alisa tahu tidak alasannya Miss Maya panggil ke sini? Enggak. Tadi Miss Maya melihat Alisa saat ulangan bahasa Inggris melihat jawabannya Jamilah. Betul ya? Iya betul. Ya, itu artinya apa, Alisa? Contek Miss. Mencontek. Oke, Miss Maya mau tanya ya. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Alisa? Enggak. Enggak. Baik, mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Jadi semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Miss Maya. Miss Maya juga pernah melakukan kesalahan. Alisa juga melakukan kesalahan seperti tadi, mencontek ya. Nah, sekarang Miss Maya bukan mau mencari siapa yang salah. Tadi Miss Maya mau membantu Alisa mengatasi permasalahan yang mencontek tadi. Nah, sekarang Alisa coba cerita alasannya kenapa Alisa sampai mencontek. Karena Lisa nggak belajar tadi malam. Oh, tidak belajar ya. Kira-kira alasannya kenapa Alisa nggak belajar? Aku begadang Miss nonton Piala Dunia. Oh iya? Iya. Ya, semalam yang juara siapa? Boleh cerita dong, Miss Maya pengen denger nih. Jadi kemarin itu ada pertandingan Piala Dunia Prancis versus Maroko. Nah, yang menang itu Maroko. Poinnya 2-0. Poinnya 2-0. Oke, jadi nonton Piala Dunia sampai jam berapa? Sampai tengah malam ya? Iya. Oke, Alisa tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Jadi melihat jawaban temannya ya. Iya. Alisa masih ingat tidak apa keyakinan kelas kita yang waktu dulu awal masuk sekolah?
Masih apa coba? Jujur. Jujur itu penting nggak bagi kita? Penting. Baik nggak bagi kita nilai kejujuran itu? Baik. Oke, sekarang Miss Maya mau tanya sama Alisa, apa kira-kira yang perlu kita lakukan agar Alisa tidak mencontek kembali? Karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur ya Alisa ya. Apa coba kira-kira yang harus dilakukan? Aku bakalan belajar lebih giat sama bakalan jawab semampuku. Ya, Alisa akan berusaha mengerjakan soal semampunya ya. Terus apa lagi? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yakin bisa? Insya Allah. Nah, sekarang Alisa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Betul, sudah siap ya apa yang akan dilakukan? Betul. Ya, sekarang kapan Alisa akan mulai melakukan hal itu tadi? Hari ini. Mulai hari ini ya. Oke, hari ini. Baik, mulai hari ini Alisa akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Iya. Dengan belajar, apalagi tadi? Mengerjakan dengan semampuku. Ya, semampunya. Kemudian berdoa kepada Allah ya. Oke. Insya Allah ya, siap ya. Insya Allah, Mudah-mudahan nanti setelah ini akan dimulai kegiatan tersebut. Semoga Alisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang jujur, menjadi kebanggaan orang tua, dan menjadi anak solehah ya. Oke, silahkan Alisa boleh kembali ke kelas. Terima kasih Miss Maya. Sama-sama Alisa. Ya, menurut Bapak Ibu kira-kira tanggapannya bagaimana Bapak Ibu dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan ini? Coba Bu Tia. Karena tidak langsung menjudge bagaimana kesalahan itu, tapi Miss Maya bisa menggali dan juga membuat anak itu pede untuk mengungkapkan apa yang telah dia lakukan. Soalnya di awal itu ada validasi identitas ini, Miss Maya juga mengungkapkan kalau Miss Maya juga pribadi pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tidak langsung merasa bahwasanya saya sendiri yang salah. Ya, keren ya. Sebetulnya segitiga restitusi ini kalau kita terapkan bagus banget Pak Ibu. Ada lagi yang mau menanggapi? Pak Rozi? Bagus nih karena ketika mengkritik itu emang menurut saya lebih baik itu jangan ditemukan ke yang lain, lebih baik dilakukan secara empat mata. Iya. Iya. Bagus. Terima kasih Pak Rozi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bu Ayu? Maksud saya di situ anak belajar mengakui kesalahan dan melihat kembali keyakinan dan untuk disepakati bersama tanpa memastikan mental anak. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Berarti Bapak Ibu wali kelas menurut saya juga udah memahami ya, dengan kita mempraktekkan segitiga restitusi ini, insya Allah anak-anak kita ini sebetulnya mudah kok untuk diajak komunikasi ya, dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini ya, yang sudah saya praktekkan tadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan tadi ya, mencontek, menjadi orang yang sukses dengan pernyataan ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Miss Maya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu membuka mindset anak, oh ternyata tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dari situ kita tanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Pastinya anak langsung menjelaskan alasannya itu apa. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kita menanyakan keyakinan kelasnya apa. Langsung anak spontan menjawab jujur ya. Nah dari situ kita lebih mudah untuk memberikan pendalaman ke anak-anak, penerapan hal-hal yang positif. Nah Bapak Ibu, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer ya, kita sebagai manajer Bapak Ibu,
yang menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Respon saya terhadap acara hari ini, saya sangat senang, saya sangat bahagia karena dapat banyak sekali wawasan kemudian tentang apa itu keyakinan kelas, kemudian cara ketika menanggapi murid yang ada masalah. Jadi saya sangat senang dan alhamdulillah tambah wawasan, dan insya Allah nanti untuk kelas 96 tentunya akan saya praktekkan di kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama teman-teman wali kelas telah mengikuti kegiatan guru penggerak dengan narasumber Miss Maya dengan agenda penyampaiannya adalah diseminasi penerapan budaya positif yang dilakukan di dalam kelas. Di sini saya menangkap banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Yang pertama ada segitiga restitusi, kemudian kita juga diberikan penyampaian tentang posisi di mana kita sebagai guru dalam manajerial siswa di dalam kelas seperti itu. Di sini sangat penting dan banyak banget manfaatnya. Insya Allah akan saya terapkan juga di kelas 8C di kemudian hari. Semangat terus Miss Maya, lancar selalu guru penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah mengikuti diseminasi penerapan budaya positif ke siswa. Khususnya tadi yang dibuat contoh yaitu kelas 7B. Ini alhamdulillah benar-benar mendapatkan ilmu yang baru. Ternyata memang yang budaya sudah lama, kalau seorang guru itu bukan merupakan guru yang biasa, di guru penggerak ini ternyata dimunculkan. Guru itu memang harus kembali ke fitrahnya, bahwa guru khususnya sebelum melakukan suatu pembelajaran memang harusnya ada persiapan terlebih dahulu. Nah, ini ilmu yang baru sekali yang saya peroleh. Ini namanya segitiga restitusi. Ini adalah ilmu baru yang luar biasa, yang sangat membangun kalau untuk saya khususnya. Nanti insya Allah akan diterapkan juga ke kelas 7B. Insya Allah nanti akan lebih baik juga di kelas-kelas yang lain pun kedepannya. Sepertinya untuk bahasa Indonesia memang perlu juga diterapkan, karena untuk pelajaran-pelajaran yang bahasa khususnya yang memerlukan banyak deskripsi itu memerlukan banyak kesepakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah mengikuti kegiatan yang luar biasa sekali ya dari narasumber Miss Maya, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, ini alhamdulillah saya juga mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi, di mana saya belajar bahwasanya keyakinan dan juga apa yang ada di peserta didik itu harus kita tangkap dan juga kita ketahui apa kebutuhan dari peserta didik. Jadi sebagai guru tidak melulu kita itu menyalahkan peserta didik atau menghukum peserta didik dengan hukuman yang kita yakini benar. Terima kasih Miss Maya, semoga bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan Miss Maya yang lain dalam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, how are you today? I'm very well thanks. Sebelumnya Miss Maya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah masuk jam terakhir ya. Sudah siap. Nah, kita memang masuk di semester genap awal. Saatnya kelas kita, kelas 7B harus mempunyai keyakinan kelas. Coba Miss Maya pengen tanya, ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa ya? Iya, Jamilah, apa keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini oleh semua murid dan disepakati bersama. Sesuatu yang diyakini oleh semua murid dan
guru disepakati? Iya betul, Jamila keren. Ya, oke. Ya, akhirnya ya, ada lagi mau menambahkan apa itu keyakinan kelas? Ya, benar ya, jadi cukup untuk keyakinan kelas seperti itu. Nah, untuk kelas 7B, sebelumnya ini sudah Wisma tempelkan di depan ini, ada keyakinan kelas dan ada kontrak keyakinan kelas. Sebelumnya Wisma pengen tahu nih, kelas kalian, apa sih impian di kelas kalian? Apa yang kalian inginkan di kelas kalian? Ada yang ingin menjawab? Ya, kelasnya bersih. Kelasnya bersih, keren. Ya, ada lagi? Ya, Najwa? Kelas yang tenang, ajib, keren. Ya, kelas yang nyaman. Alisa, bagus. Kelas yang nyaman untuk belajar. Ya. Nah, teman-temannya satu frekuensi ya. Maksudnya gimana? Bisma pengen tahu. Kanan juga. Maksudnya teman yang sefrekuensi itu yang bagaimana? Ya, kelas juga. Satu pendapat. Ya, terus apa lagi? Ya, Lebih mementingkan kesepakatan bersama dengan sendiri. oke, keren. Ya, alias yang kompak. Kelas yang kompak. Ya, kalian pengen ya punya impian punya kelas yang kompak. Oke, itu ya. Yang jujur maupun sempurna harus berproses. Serius nih, Jamila. Iya. Iya, keren loh Jamila ya. Kelas yang jujur dan apa tadi? Maupun dalam kelas maupun dalam ulangan kelas. Ya, baik di kelas ulangan saat ulangan maupun saat berkompetisi di luar ya. Oke, next ada lagi. Itu tadi kelas ya, kelas impian. Kemudian untuk teman-teman sekelas impian kalian itu yang kayak apa? Kalian ingin punya teman-teman yang seperti apa? Jujur. Ayo yang belakang. Yang asik. Yang asik, asik ya. Belajar. Ya, punya semangat belajar ya aja. Saling menghargai. Ya coba membawa pengaruh positif keren banget tuh gue. Ada lagi? Ya, ayo. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan dalam hal apa nih? Agama, tugas kok ada lagi. Saling mengingatkan. Ada lagi? Diplomat. Ya, mengingatkan untuk kebaikan apapun ya. Oke, keren. Ya, juga Tidak memendam masalah sendiri. tidak memendam masalah sendiri. Gimana maksudnya Isma belum pahami? Jadi kalau ada masalah kecil kita biar mungkin barangkali Keren. Tetap bergembira ya. Ya, itu impian teman-teman kalian yang ada di kelas 7B. Nah, bagaimana impian guru-guru kalian? Jadi kamu pengen punya guru-guru, impian kalian tuh yang seperti apa sih? Ya, coba. Pengen punya guru yang seperti apa? Ya, asik. Asik. Ya, guru yang asik. Maksudnya asik itu yang bagaimana? Alia. Ya, bisa diajak bicara, bisa diajak bermain bareng gitu ya, Alia ya. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Najwa. Guru yang disiplin. Jadi kalau datang harus datangnya tepat waktu ya. Oke, bagus. Ya. Ya. Guru yang teratur. Maksudnya teratur bagaimana? Yang keras, yang keras. Oh, gitu ya. Guru yang cara mengajarnya menyenangkan. Ya, keren. Siapa lagi yang belum ya? Ya, Pak Aisyah. Tegas tapi tidak dari. Guru yang tegas tetapi juga ada gamenya. Jadi guru yang seru gitu ya. Oke, makasih Aisyah. Ya, Jamila. guru yang tidak memfavoritkan muridnya atau menyayangi muridnya semuanya dengan Guru yang tidak pilih kasih, ya. Berarti kalau dibalik mindsetnya, tidak pilih kasih itu berarti guru yang selalu berpikiran positif kepada murid-muridnya. Gurunya friendly, maksudnya friendly apa Malika? Ramah, ya. Baik hati ya, tidak sombong. Iya, iya hati manas bisa menghargai muridnya. Bisa menghargai muridnya. Tuh, keren. Nah sekarang
Disiplin, keren. Ya, jujur, good. Ada lagi? Ya, datang tepat waktu. Ya, keren Malika. Next, saling menghargai, bener ya Nak ya? Ya, Amanda. Maksudnya bermusyawarah, bagaimana? Nggak selalu berdiri sendiri yang lain. Oke, sip, keren. Bagus. Ya, Hana. Saling menyayangi. Nah, ternyata ide-ide kalian ini akan saya tampung ya. Ide-ide kalian ini akan saya tampung di sticky note. Ini di Maya kalau apa nih? Sticky note. Ya, sticky note ini akan saya bagi satu anak satu. Nah, di depan kalian sudah ada satu kertas kino. Silakan kalian tulis keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Cukup satu saja. Yuk, sekarang. Oke, kelihatannya sudah semua ya. Nah, di depan ini, whiteboard ini, nanti satu persatu untuk kesepakatan kelas kalian ditempel di depan sini, one by one. Ya, mulai dari Alia. Yuk. Nurut ya, out. Sini, ya. Oke, next. Yo, tepuk tangan ya. Nah, sekarang one by one saya akan baca kesepakatan atau keyakinan kelas untuk kita semuanya. Mulai dari sini ya. Murid dan guru datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Ya, good. Kemudian guru dan murid saling menyayangi. Setuju ya. Oke. Murid yang punya semangat belajar. Ya, saya yakin untuk kelas 7B punya semangat belajar semuanya. Keren. Kemudian guru dan murid bisa saling menghargai. Setuju ya. Berarti tadi hampir sama ya. Menghargai. Guru dan murid saling menghargai, saling menyayangi. Semuanya jadikan satu ya. Oke. Kemudian jujur antara satu dengan yang lainnya. Jujur. Setuju. Setuju lah. Oke, keren. Setuju ya. Ya, setuju. Oke, next muridnya. Murid yang berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan kelompok. Setuju enggak? Setuju. Keren. Murid yang tertib dalam atribut sekolah. Setuju. Tertib ya Nak ya, dari mulai pakaian kalian lengkap ya, kemudian buku saat penjadwalan harus komplit. Setuju ya? Oke, keren. Next, menerapkan 5S di lingkungan sekolah. Senyum, ayo 5S apa aja? Senyum, salam, santun, ya keren. Pastinya setuju ya? Setuju. Nah, itu satu kalau kalian bisa menerapkan 5S, sungguh luar biasa ya dampaknya. Kemudian mengakui kesalahan masing-masing. Setuju? Setuju. Ya, berarti sama dengan apa jujur ya. Pembelajaran yang menyenangkan untuk murid maupun guru. Setuju. Keren ya, pembelajaran yang menyenangkan ya. Saling menghargai antara guru dan murid dengan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Ini keren banget ini, bagus nih ya. Setuju? Setuju. Ya, bagus. Dapat aja. Menghargai. Ya. Wah. Saling menyayangi antara murid
membuatkan 6 kertas ya. Ada 6 kertas ini. Nanti kita simpulkan dulu ya nak ya. Mana yang kita sepakati bersama? Oke. Kesepakatan yang pertama di sini ada saling menyayangi, menghargai, saling menyayangi, menghargai. Kita rangkum menjadi satu. Ya, yang pertama apa nak? Guru Dan murid saling menghargai. murid saling menyayangi, Menyayangi dan menghargai. menyayangi dan menghargai. Yang Menyayangi, menyayangi dan menghargai. Ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pertama. Next, number 2. jujur. Ya, jujur dan mengakui kesalahan. Sama nggak ini? Beda. Sama nggak beda? Sama. Itu ya, jujur. Oh, jujur juga ya. Berarti murid yang jujur. Oke. Kesepakatan atau keyakinan kelas yang ketiga yang tengah ya. Murid tertib dalam atribut sekolah. Tertib. Oke. Next, kesepakatan atau keyakinan kelas yang keempat. Guru dan murid menerapkan 5S. Ya, masih ada 2 nih Nak, yang mana aja? Murid yang berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan. Coba, ini kalau digabungkan bagaimana? Murid yang berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan kelompok digabung dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dan yang apa? Pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai pembelajaran yang panjang ini ada apa ya? Pembelajaran yang menyenangkan dengan murid yang berkolaborasi. Pembelajaran yang menyenangkan dengan murid yang berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan kelompok, gitu ya. Dengan berkolaborasi dan bersinergi. Dengan berkolaborasi dan bersinergi. Dengan berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan kelompok. Dalam kegiatan kelompok, gitu ya. Oke. Masih ada satu nih. Ulang apa nih? Murid dan guru di atas tempat waktu. Oh iya. Murid yang Disiplin. murid yang disiplin. Nah, Murid dan guru. murid dan guru. Keren. Gak cuma murid kok ya, jadi gurunya juga harus disiplin. Kalau begini murid di situ kan biar sering nggak disiplin. Iya, betul lah ya. Guru dan murid yang disiplin. Nah, sampai di sini menurut kalian dari ke-6 keyakinan kelas sudah cukup atau perlu kita revisi lagi nih? Sudah cukup ya, mewakili semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang
Yang pertama ya, silakan ditempel. Oke, thank you. Next, untuk yang kedua, murid yang jujur.
pembelajaran kelas yang ada di kelas 7B yaitu untuk mempersatukan kelas 7B dan memperkompak mereka, serta untuk membuat anak-anak dari kelas 7B lebih rajin, jujur, disiplin, rendah hati, dan menghargai satu sama lain. Dan tidak lupa, pembelajaran yang menyenangkan akan segera terwujud di kelas 7B yang diampu oleh Miss Maya.